Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang akan terjadi kepadamu di bulan Desember. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Desember? Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan untuk personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu aja. Oke, teman-teman, seperti biasa ya di penghujung bulan kita baca-baca prediksi untuk di Desember ya. Salah satu yang paling Sora suka ya sebagai selingan, dimana yang akan Sora bacakan adalah aspek kehidupan kamu. Bisa saja relasi, bisa saja pekerjaan, bisa saja yang lainnya ya teman-teman. Mari kita tarik nafas, hembus nafas ya, afirmasikan hal-hal baik akan terjadi sama bulan Desember. Sebut nama kamu 3 kali ya, misalnya Sora, Sora, Sora. Oke, yuk. Kita akan seperti biasa ambil 9 buah kartu untuk menggambarkan akan seperti apa sih Desembernya kalian. Oke, teman-teman, kira-kira Desember ini udah ada rencana kemana nih teman-teman? Karena kan otomatis sih Desember kan liburan akhir tahun. Kalian mau kemana? Aku belum ada rencana apa-apa sih ya. Kita mau lihat apa yang akan terjadi. Mungkin kalian udah mau siap-siap buat liburan, atau ada yang mau sekedar rehat aja di rumah gitu ya, mau beristirahat bebas ya. Atau teman-teman udah untuk persiapan 2025, silakan pesen untuk paket pembacaan tahunan prediksi tahun 2025 selama masih ada slot untuk dapat gambaran 2025 itu seperti apa teman-teman. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu yang pingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, jalan takdir, itu juga bisa. Oke, udah ambil 9 kartu, kita akan buka ya teman-teman di sini. Oke. Oke. Cukup. Oke. Oke. Ini kartunya nampaknya banyak sekali perbinatangan ya. Teman-teman ingat ya, yang Sora baca ini tuh kan sifatnya umum, jadi disesuaikan aja ya. Jadi Sora itu tim yang baca apa adanya. Jadi kalau kamu memang merasa nggak siap untuk dengar apa adanya, mungkin boleh balik esok hari lagi, nggak apa-apa ya. Yang pertama ada crack cup ya, ada dissatisfaction with life, dissatisfaction. Oke. Ketidakpuasan terhadap hidup. Ya, teman-teman, di bulan Desember aku tidak tahu akan ada apa yang terjadi sama kamu ya, karena kemungkinan besar di bulan Desember mungkin ada hal yang mengecewakan kamu dalam area kehidupan kamu. Mungkin relasi kamu dengan pertemanan, relasi kamu dengan keluarga, relasi kamu dengan pasangan gitu ya, dalam pekerjaan juga gitu ya. Mungkin kayak ada hal yang tidak berjalan seperti apa yang kamu mau, tidak berjalan seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Ibaratnya mungkin ada ketidakmulusan lah di bulan Desember ya. Jadi ini satu pembelajaran ya, dan Sora tuh nggak tahu kenapa terakhiran ini tuh kartu-kartu Sora selalu berisi pembelajaran hidup. Kenapa? Karena sebenarnya semakin kesini, semakin proses perjalanan manusia, khususnya kalian yang banyak menjalankan perjalanan spiritual, itu memang dibutuhkan yang namanya kedewasaan, dibutuhkan yang namanya pembelajaran. Jadi saatnya transformasi untuk tidak seperti itu terus, hari demi hari, tahun demi tahun, semua terlewati, tapi kok nggak ada yang berubah begitu-begitu aja gitu ya. Jadi saatnya ada perubahan. Ini juga mengajarkan kita untuk mengatur yang namanya ekspektasi ya. Jadi untuk bisa lebih berlapang dada. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mau kita belajar untuk menerimanya gitu ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol teman-teman. Ya, jadi jaga selalu ekspektasinya ya. Ada heartache over what you no longer have. Oke. Kalau Sora lihat di sini akan ada mungkin luka hati atau kekecewaan hati, untuk kamu harus melepaskan segala sesuatu yang memang sudah tidak bisa kamu miliki lagi
ya. Misalnya kamu dengan orang yang dekat sama kamu atau kamu sayang, mungkin memang ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan dia. Mungkin kalian dulunya deket atau kalian dulunya punya relasi, tapi kan ada satu dan lain hal, mungkin kamu harus memang melepaskan dia, ya. Memang melepaskan itu tidak pernah mudah, teman-teman. Melepaskan itu pasti ada yang namanya sakit. Tapi kadang-kadang memang ada hal yang harus kita lepaskan kalau memang tidak bisa lagi jadi memiliki, tidak bisa lagi jadi milik kita. Atau misalnya pekerjaan, ya, kamu sangat suka kerjaan itu, tapi mungkin karena satu dan lain hal kamu harus berhenti, kamu harus pindah kerja dan sebagainya, ya. Atau bahkan kamu mungkin harus melepaskan misalnya barang yang kamu suka, ya. Misalnya karena satu dan lain hal kamu mungkin harus menjual handphone kesayangan kamu misalnya, atau menjual laptop kesayangan kamu dan sebagainya. Itu pasti ada rasa sedih, ya, karena kamu sangat suka sama hal itu gitu, ya, teman-teman. Tapi ini juga belajar yang namanya satu, melepaskan, ya, agar tidak ada yang namanya kemelekatan gitu, ya, teman-teman. Dan untuk berlapang dada menerima itu adalah proses yang namanya kehidupan, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, ada satu energi spiritual yang berkembang sebenarnya di bulan Desember ini, ya. Akan ada banyak pencerahan, akan ada banyak kesadaran dan banyak sekali pengertian. Jadi ketika kamu melewati proses-proses yang kurang mungkin mengenakan atau kurang menyenangkan di bulan Desember, itu sebenarnya adalah salah satu proses perjalanan spiritual, pencerahan untuk menjadikan kamu menjadi lebih dewasa dan lebih wisdom sih. Jadi ini adalah ada hal-hal yang kamu akan lebih mengerti. Kadang ada masa nggak enak dulu gitu, ya, melewati hal yang nggak enak, tapi di ujungnya ada sesuatu yang lebih positif. Di bulan Desember juga, teman-teman, banyak dari kalian yang berjalan mungkin mengikuti arus, ya, tanpa benar-benar memikirkan arah dan tujuan di bulan Desember seperti apa. Hati-hati terhadap hal-hal yang membuat kamu menjadi ragu, terus bergonta-ganti keputusan, bergonta-ganti pikiran, indecisiveness, ya, berarti tidak bisa tegas gitu, ya. Kenapa? Karena mungkin banget kamu menjadi sosok seperti itu, atau kamu harus berdiri dengan sosok yang tidak jelas seperti itu, ya. Dimana kalau Sora lihat di sini, kemungkinan besar kamu akan bisa berjalan tanpa tujuan yang jelas gitu, ya. Nah, jadi kalau Sora lihat di sini banyak hal yang jalan tanpa arah dan tujuan. Sebenarnya bukannya jadi sesuatu yang salah, tapi tetap harus diukur dan berhati-hati, teman-teman, ya. Kamu boleh saja mengikuti arus. Mungkin ada waktunya kamu juga break, ya, capek gitu, ya, mikirin hidup ini harusnya langkahnya kemana, harus bagaimana, harus ini, harus itu. Nah, tapi jangan sampai arahnya itu malah menjadi tidak jelas dan kamu semakin rumit di dalam kehidupan kamu. Intinya, untuk jeda sebentar boleh, untuk mengikuti arus juga nggak salah. Tapi jangan sampai terlalu jauh keluar dari apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan gitu, ya. Kenapa? Nanti kalau sudah keluar jalur terlalu jauh itu biasanya susah untuk balik lagi gitu, ya. On point-nya tuh susah lagi gitu, ya. Dan nanti takutnya ada hal-hal yang memang kamu sesali gitu. Kok waktu itu aku kayak gini, ya, kok waktu itu aku ambil keputusan seperti itu, ya. Masalahnya oke lah, kalau uang masih bisa dicari kalau kita rugi secara material gitu, ya. Tapi kalau yang non material seperti waktu, itu kan tidak bisa, teman-teman. Sebesar apapun uang yang kamu punya, kamu tidak bisa mengulang waktu kembali dan kamu tidak bisa membeli namanya waktu, ya. Dan di sini ada tortoise, ya. Tapi ada juga dari kalian yang akan mengalami perkembangan hidup kalian, ya. Di bulan Desember itu ada perkembangan, ya. Tapi mungkin terasa jalannya lebih step by step, lebih pelan-pelan, ya. Tapi ada satu kemajuan. Nah, ini juga mungkin banget. Di sisi lain, untuk kalian yang punya relationship gitu, ya, ada yang lagi stagnan. Kalau Sora lihat di sini mulai ada yang harus melepaskan, ada yang mulai bergerak, walaupun itu memang bergeraknya pelan-pelan, ya. Tapi ada sesuatu yang lebih pasti, yaitu sesuatu yang bergerak maju, ya. Walaupun penuh dengan ketidakpastian, tapi ada sesuatu yang bergerak lebih maju, ya, teman-teman. Itu yang terlihat. Jadi memang harus penuh dengan kesabaran dan kewaspadaan. Ada orang-orang yang memang jalannya lebih lambat gitu, ya, tapi ada juga lebih cepat. Jadi kalau memang kamu berdiri dengan seseorang seperti itu, ya, kamu harus
pahamin, memang dia tipenya kura-kura ya, cari aman, bergerak tapi cari aman. Dan untuk kalian atau kalian yang menjadi sosok ini ya, kalian mau bergerak gitu ya, tapi bergeraknya itu jadinya lebih hati-hati, lebih slowly gitu ya, supaya jangan sampai terjadi satu masalah gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini lebih kepada pelan-pelan gitu. Dan kalau Sora lihat ini ada sangkut pautnya ya. Kenapa? Karena mungkin sekali kamu memang harus berhati-hati karena ada hal-hal yang mungkin bikin kamu stres ya. Nah, atau ini juga berhati-hati karena mungkin di dalam lingkungan kerja, di dalam pertemanan, di dalam keluarga, ataupun di dalam situasi apapun, ada seseorang yang mungkin dalam tanda kutip bisa mungkin mengkhianati kamu atau against kamu gitu ya, tidak sejalan dengan kamu. Mungkin kalau pekerja di kantor dia jadi tanpa sadar adalah rival kamu atau saingan kamu ya teman-teman. Jadi hati-hati ya, ada seseorang yang mungkin ya punya niat yang kurang baik sama kamu di belakang kamu. Nah inilah gunanya kalau kamu punya perkembangan spiritual yang baik, maka kamu punya yang namanya intuisi teman-teman. Firasat batin itu akan sangat membantu. Firasat itu akan bantu kamu harus gimana, harus hati-hatinya ke siapa, kira-kira apa yang mau dilakukan. Jadi kamu lebih bisa waspada gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi memang bulan Desember ini juga proses untuk lebih mengenali jiwa sendiri dan jiwanya orang lain. Oke? Nah, teman-teman, tapi ada kabar baiknya juga ya. Ada yang teman-teman kerja di sini akan ada hasil dari kerja keras teman-teman. Mungkin yang dagangannya jadi lebih laku. Karena di sini kalau Sora lihat ada rekognisi ya, jadi ada keberhasilan dari kerja keras kamu ya. Yang jualan tambah lebih laku, mungkin yang kerja di kantor atau kerja dengan orang lain itu juga mulai prestasi kamu atau keberhasilan kamu atau performa kamu lebih dilihat teman-teman gitu ya. Intinya ini ada pundi-pundi rezeki yang lebih terbuka, mungkin ada rezeki tambahan untuk kalian ya teman-teman yang buat tanya, Kak tapi kan aku nggak kerja ya. Makanya kalau nggak kerja kamu mungkin mendapatkan rezekinya melalui orang yang memberikan kamu, menafkahi kamu. Misalnya para istri ya itu kan dari suaminya misalnya. Nah itu akan turun mungkin berkahnya melalui suaminya sehingga suaminya bisa kasih lebih ke kamu misalnya ya teman-teman. Jadi tolong disesuaikan lagi dengan kondisinya. Nah kalau Sora lihat ini juga keberkahan dan bonus ini mungkin banget juga dari banyak perbuatan baik yang sudah kalian lakukan selama ini. Jadi kayak dapat uang lebih lah gitu ya, yang mungkin itu juga bisa kamu bagikan lagi, kamu sisihkan lagi untuk membantu yang berkekurangan ya teman-teman. Namun Sora loncat sedikit ke sini, walaupun kamu bisa dapat rezeki lebih, kamu tetap harus berhati-hati sama yang namanya keuangan ya, karena mungkin banget ya tadi ya, kita nggak pernah tahu nih ada orang niat apa di belakang kamu gitu ya. Jangan-jangan niat untuk manfaatin uang kamu, apa jangan-jangan dia niat untuk nipu kamu gitu ya, atau ngutang sama kamu nggak mau balikin dan sebagainya. Itu yang makanya tetap harus berhati-hati. Jangan juga menjadi lebih boros, keuangannya tidak terukur gitu kan ya, nggak jelas beli apa gitu misalnya dan sebagainya. Karena ini ada sesuatu yang berupa peringatan bahaya gitu ya, apalagi berhubungan dengan material atau keuangan. Jadi pantau keuangan kamu ya, atau takutnya hati-hati account kamu dihack gitu kan ya, apalagi yang pakai internet banking, lebih berhati-hati terhadap internetnya kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat, ini adalah waktu yang positif untuk kamu bisa bersama-sama menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu atau orang-orang yang bisa mendukung kamu dan mensupport kamu yang selama ini selalu setia ya. Jadi kalau Sora lihat ini ada satu, kamu butuh ya support dari teman-teman kamu gitu ya, atau kamu bisa menghabiskan waktu lebih banyak ke teman-teman kamu biar mereka bisa support kamu juga ya teman-teman. Karena memang kalau Sora lihat teman-teman inilah juga yang bisa membantu kamu mengalami proses ini semua. Jadi teman itu punya dua sisi ya teman-teman ya. Memang sesuatu yang bisa saja di belakang kamu ternyata mengkhianati kamu, terus habis itu mungkin banget ada jadi seseorang yang bisa nemenin kamu, kasih kamu rezeki, kamu nggak pernah tahu. Kamu dapat berkah karena punya teman kamu order beli apa sama kamu yang banyak misalnya ya. Itu kalau yang Sora lihat. Nah untuk teman-teman yang pingin untuk membooster energi keberkahannya lebih jauh lagi, teman-teman silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini ya dari batu yang namanya sunstone. Teman-teman boleh Google nama batunya sunstone. Memang dia untuk booster energi positif, manifestasi, materialisasi, kesuksesan, abundance gitu ya, kemakmuran, rezeki lah ya.
Nah, rezeki itu kan kadang-kadang nggak selalu berbentuk uang, kesempatan, kesehatan, habis itu juga kamu mungkin dapat bantuan ketika kamu butuh banget, itu adalah suatu rezeki, teman-teman. Ya, ini bukanlah suatu pelet atau jimat atau susuk, tapi Sora sudah booster dengan energinya, ya, sehingga membawa kesuksesan, keberkahan, membantu kamu untuk mewujudkan afirmasi positif, ya. Tapi yang positif ya, teman-teman. Ya, tapi bukan serta-merta kamu jadinya nggak kerja. Harganya 255.000. Ini kenapa lambangnya namanya ikan? Karena ikan itu melambangkan kemakmuran, rezeki, dan uang, ya, teman-teman. Jadi ini simbolismenya dapat. Dan setiap produk yang Sora bikin itu tidak pernah sama batunya dan tidak pernah sama fungsinya, ya. Jadi ini berhubung masih ada, boleh banget dipesan karena impor juga. Beli langsung 255.000, kalau beli di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang ditaruh yang harganya lumayan. Beli selagi masih ada, ini cantik banget. Nanti kalau dia udah habis, Sora tidak bisa PO-kan kamu kalau hanya 1 atau 2. Ini akhir tahun, kamu juga bisa belikan untuk diri kamu sendiri atau orang-orang yang kamu sayang. Yang sudah beli boleh tulis komentarnya di kolom komentar bawah, udah lihat langsung barangnya Sora. Aku bukan sombong. Ada banyak banget customer yang beli berulang-ulang karena udah tahu kualitas barang Sora itu seperti apa. Aku kalau beli itu bener-bener dipilih, teman-teman, nggak asal-asalan. Pilih modelnya, pilih kualitas barangnya, pilih fungsinya. Teman-teman boleh lihat ya, aku selalu pilih yang cantik, yang unik gitu ya. Sora tunggu ya booking dan belanjanya ya. Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang di Sora Tarot, kalau nggak ada manis-manis cintanya, nanti diprotes. Kita lihat kalau khusus pesan percintaan apa ya. Oke, selain tadi ada yang harus memang merelakan, kira-kira ada apa lagi ya yang mungkin terjadi sama percintaan kamu. Teman-teman, ini nyambung ya dengan yang ini ya. Yang kamu mungkin akan harus sakit karena kamu harus merelakan orang yang tidak bisa lagi kamu miliki. Karena ini dengan berhubungan dengan relationship is over. Jadi memang nih, apalagi udah mau di penghujung tahun ya, energinya memang energi penutupan. Dimana harus ada relationship yang berakhir ya. Dimana itu tugasnya memang membantu kamu untuk bergrowing dan bertransformasi ya. Dimana ketika hubungan itu berakhir, sudah mungkin tidak ada lagi kesempatan kedua. Karena mungkin tuh ya, kalau dilanjutkan lebih jauh, kamu hanya akan menambah sakit hati lagi kamu gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ini lebih kuat sih, energi memang harus ada dari kalian yang relationship-nya yang memang sudah tidak bisa ketolong lagi dalam tanda kutip, tidak ada kesempatan kedua, memang harus berakhir ya. Tapi kalaupun memang ya masih dalam satu relationship gitu ya, tetap dilanjutkan gitu ya. Harus ada perubahan, karena kalau enggak, ujung-ujungnya akan berakhir juga. Jadi walaupun nggak sekarang, ujung-ujungnya nanti harus berakhir juga kalau tidak ada perubahan dalam hubungan kalian. Apalagi ini sudah mau penghujung tahun ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu berjalan, tapi nggak ada perubahan ya, itu nanti yang ada malah jadi masalah gitu ya, teman-teman. Yang kedua, oke, nah jangan sampai ya, teman-teman, kalau sholat di sini ada juga beberapa dari kalian ya yang dalam tanda kutip mungkin tidak siap ya untuk relationship-nya selesai atau udahan, karena memang satu, dia masih sangat ngejar-ngejar sama kamu ya, ngejar-ngejar kamu banget, dianya ketergantungan sama kamu, atau kamunya yang terlalu bergantung sama dia. Ingat, bisa vice versa. Intinya ketergantungan dan kejar-mengejar ini bukanlah sesuatu yang positif atau sesuatu yang sehat, teman-teman ya. Jadi jangan sampai karena takut ya, sendirian dan sebagainya, dan kamu tahu bahwa ini udah nggak works gitu ya dalam perjalanan spiritual kamu, tapi tetap ya dikejar-kejar karena nggak mau ngelepasin ya. Belajar untuk ngerti kenapa aku harus menjalankan seperti ini ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat ya, untuk yang relationship-nya masih jalan terus gitu ya, dan tidak udahan karena memang masih aman-aman aja, kalian perlu untuk lebih banyak memang bicara, lebih banyak quality time, untuk banyak ngobrol, tukar pikiran, terus habis itu untuk lebih banyak quality time untuk bicara gitu ya. Itu akan sangat penting dalam hubungan kalian ya. Dan untuk kalian yang memang mau menyudahi, balik lagi, tetap harus bicara, nyudahinnya. Jadi jangan sampai sudahinnya dengan silent treatment atau ghosting atau main diem-dieman. Itu sangat-sangat tidak sehat ya. Memang harus disampaikan dan dibicarakan. Kalau memang mau sudahan pun dibicarakan dengan cara yang tepat
ya. Dan untuk para kalian yang masih single, ini sangat mungkin banget kamu berpotensi untuk ketemu sama seseorang yang kamu tuh bisa palingnya ngobrol dulu sama dia, mungkin texting dulu sama dia, cintanya masuk dari sana, mulai dari ngobrol-ngobrol dan saling terbuka, teman-teman ya. Karena memang di bulan Desember itu kalian, banyak dari kalian yang memang harus akan fokus sama diri kalian sendiri ya. Satu, banyak mungkin hal-hal yang dalam diri kalian juga shadow atau masalah yang belum kelar, memang harus difokusin dan diselesain gitu ya. Kamu harus healing ya teman-teman, untuk menaikkan kualitas diri kamu, dan kamu harus mengapresiasi diri kamu, khususnya kalau kalian yang sudah tahu ya bahwa relationship itu nggak sehat, ya kamu mengapresiasi diri kamu dengan melepaskan diri kamu dari hal yang negatif gitu ya. Dan teman-teman tuh, kenapa? Karena kalau Sora lihat, kalau kamu pun melepaskan orang itu, ngomong baik-baik, kamu fokus perbaikin diri kamu akan kedatangan cinta yang baru kok. Nih, ada unconditional love ya. Buat kalian yang khususnya harus sakit hati, mungkin memang berat banget ngelepasin, akan ada cinta tanpa syarat yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Mulai dari bicara tadi. Tapi kalau kamu tidak pernah melepaskan karena maksain, ya cinta yang barunya nggak akan pernah bisa datang. Ya, untuk yang masih sama-sama, ini yang tadi Sora udah bilang, saatnya membakar lagi api hasrat di antara kalian. Mungkin di sini banyak yang udah dingin hubungannya, nggak saling sayang, nggak saling cinta. Jadi saatnya untuk lebih romantis, menghabiskan waktu sama-sama, biar hubungannya hangat kembali lah. Intinya seperti itu. Nah, kita coba lihat ya, pesan yang akan terbuka dan terungkapkan terakhir untuk kamu sebelum Sora tutup untuk bulan Desember kamu ya. Yang pertama adalah, kalau perilakumu tidak baik terhadap diri sendiri, lantas bagaimana kamu berharap orang lain akan bersikap baik sama kamu? Tuh kan tadi Sora udah bilang, kamu harus mengapresiasi diri kamu. Nih, kan perilaku kan, apresiasi diri kan. Ini kartunya tulisannya self appreciation loh. Ini yang namanya sinkron dan nyambung ya. Kalau kamu terus membiarkan ada orang yang memperlakukan kamu dengan semena-mena, nggak memperlakukan kamu dengan baik, maka bagaimana kamu berharap kalau kamu nggak taking care diri kamu, orang juga nggak bisa taking care kamu. Dengan kamu membiarkan orang terus nyakitin kamu, itu namanya nggak men-taking care diri ya sayang ya. Oke, khususnya buat kalian yang bersama dengan orang yang toksik ya. Yang kedua, kamu tidak menjadi apa yang kamu mau secara insan. Kamu membangun sosok dirinya dengan menjadi dia setiap hari. Jadi saatnya kamu membangun diri kamu. Kalau ada yang kamu inginkan, kamu pengen jadi sosok seperti ini, sosok seperti itu, jalankan melalui prosesnya teman-teman. Ya, itu yang Sora bisa bilang. Jadi hadapilah bulan Desember ini dengan satu optimisme bahwa kamu tahu bahwa kamu tidak mau terus-terusan memegang apa yang nggak bisa dipegang ya, kalau bahasa Sora ya. Memang harus dilepaskan. Nggak ada yang melepaskan itu gampang. Kita semua pernah merasakan yang namanya kehilangan, baik itu karena orang yang meninggal, karena harus di-let go, tapi pada akhirnya dengan waktu kita bisa melepaskan ya. Zodiak yang terungkap yang cukup kuat di sini, cek Sun, Moon, Rising, Scorpio, Pisces, Aries, Aquarius, Taurus, Sagittarius. Wah, keluarga us-usan semua ya. Dan terakhir Cancer. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya teman-teman, atau plat nomor kendaraan. Teman-teman juga yang kepingin beli alat pembacaan, teman-teman juga yang kepingin untuk belajar kartu sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di satu pintu aja, beruntung masih ada kesempatan ya. Ini kebanyakan nanti ada yang aku nggak ambil, ini masih ditutup juga, ini juga masih ditutup. Nah coba FYRV, oke. PTSE, JHDB, AIWC, FYRV, udahlah tanggung, ini Sora buka juga ya. MG dan N, dicek ya, nama-nama tengah namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.